Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Khatul muhtaramin, para kiai, bunyai, Gusneng, Ustadz Ustadzah, Pak Heru Oktavianto sebagai narasumber pada siang hari ini, dan tim admin OPOP Mas Aziz, Mas Randy. Syukur alhamdulillah kita bertemu lagi setelah eh, hampir 1 bulan ya, tapi kira-kira 3 kali pertemuan lah 1 bulan kita. lebih. Sudah kangen rasanya kita berjumpa kembali di Klinik OPOP Jawa Timur. Namun sebelumnya tentu saya atas nama tim OPOP Jawa Timur tidak lupa menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya lahir dan batin. Mudah-mudahan di bulan Syawal dan di akhir atau sekarang sudah Dzulqa'dah ya, kita semakin bisa semangat untuk memajukan ekonomi pondok pesantren melalui OPOP Jawa Timur. Pada kesempatan siang ini kita akan membahas tentang eh, branding ya, tentang branding. Sudah hadir Pak Heru Oktavianto. Saya kira tidak berlebihan materi pada siang hari ini tentang branding karena eh, apa kita kadangkala tidak bisa begitu saja melepas apa adanya produk yang kita hasilkan tanpa melalui proses branding dan juga packaging. Tentu Pak Heru pada siang ini sudah menyiapkan materi yang sangat luar biasa. Untuk itu monggo disimak bersama-sama dan nanti kita akan diskusikan setelahnya. Tetap semangat dengan OPOP Jawa Timur untuk menjadikan pesantren berdaya masyarakat sejahtera. Kita awali majelis ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya haturkan Pak Heru Oktavianto untuk menyampaikan materinya. Terima kasih. Monggo Pak Heru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya mengucapkan terima kasih untuk tim organisasi ini dan langsung dibuka oleh Pak Origin Gus Kofirin untuk memandu acara berikutnya. Yang saya hormati pula mungkin ada perwakilan ada Bapak Ibu dari Dinas Koperasi dan Profesi Jawa Timur. Yang saya hormati pula para kiai, para gus, para nyai, anggota OPOP Jawa Timur ini berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Maha Kuasa, kita dikasih dengan kesehatan, nikmat sehat, nikmat rezeki ya. Yang mungkin tadi disampaikan Gus Gofirin bahwasanya memang ini adalah sebuah inovasi daripada OPOP semakin yang timur gitu ya. Dan nantinya mudah-mudahan kami selaku perwakilan daripada Dinas Koperasi dan Profesi Jawa Timur terus bisa bersinergi dengan Jawa Timur untuk membersamai bagaimana memberikan fasilitasi kemudahan yang nantinya bisa dinikmati atau diakses oleh Bapak Ibu, para kiai, para nyai, para ning yang ada di dalam dan terdapat dalam keanggotaan Jawa Timur begitu. Menurut saya sampun saya mau tadi sudah disampaikan oleh Gus Kofirin bagaimana ini materi ringan. Tapi mungkin nanti dalam tahun 2005 nanti akan kita coba sempurnakan sehingga nanti para anggota OPOP Jawa Timur bisa mendapatkan nilai lebih dalam hal kapasitas SDM maupun nanti di dalam fasilitasi yang ada di dalamnya. Begitu. Untuk tema pada hari ini adalah
bagaimana kita berfokus kepada pengembangan usaha UMKM melalui branding kemasan, gitu ya. Tentunya harapannya bagaimana Bapak Ibu pondok pesantren yang ada di lingkup anggota bisa membangun citra dan meningkatkan nilai jual, ya. Sehingga tidak hanya nanti Bapak Ibu bisa membuat sebuah produk, akan tetapi juga bagaimana tips dan triknya Bapak Ibu setelah mempunyai produk untuk membangun yang namanya citra. Citra ini branding, ya. Nah, branding ini bisa kalau kita sudah lebih mendalam, branding ini bisa satu branding ownernya atau branding pondok pesantrennya, ataupun yang kedua adalah branding terkait produknya, sehingga harapannya dua aspek ini bisa berjalan seiringan, sehingga tujuan daripada kita semua yakni akan meningkatkan nilai jual, gitu ya. Sehingga kalau bahasa mudahnya adalah bisa omsetnya bisa naik, gitu ya. Salah satunya strateginya bisa kita intervensi dengan yang namanya branding lisan, gitu. Oke, sebelumnya saya memperkenalkan diri, nama saya Heru Oktavianto. Kebetulan saya berada di Dinas Koperasi dan Provinsi Jawa Timur selaku pengampu pengembang kewirausahaan, begitu ya. Nah, sebelum saya lanjutkan, bagaimana di Dinas Koperasi terdapat 6 bidang yang nantinya bisa bersinergi secara berkolaborasi dengan Komunitas Timur guna memberikan yang namanya fasilitasi peningkatan kapasitas SDM ini secara berkelanjutan. Nah, di bidang produksi dan restrukturisasi usaha sendiri, di kami yang berada di Jalan Raya Juanda nomor 22, kami mempunyai beberapa fasilitasi. Yang pertama adalah restrukturisasi usaha, baik itu koperasi maupun UMKM. Tentunya di program prioritas ini yang pertama ini nanti goals-nya adalah bagaimana kita menciptakan sebuah ekosistem, ya, kita sebut namanya nanti communal branding, di mana nanti anggota para penghasil yang mungkin saat ini kami pilot project adalah dari kopi pun rempah, gitu ya. Nanti kita lakukan pengolahan, tentu bekerjasama dengan pihak dan komunalkan di Jawa Timur sehingga menjadi satu merek yang sama dan bahan bakunya nanti dari beberapa produk-produk penghasil kopi. Nah, nanti itu yang pertama. Yang kedua adalah pengembangan usaha. Jadi kami juga bisa mengambil peningkatan kapasitas SDM baik itu manajerial maupun vokasional pengembangan usahanya. Dan yang ketiga yang tidak kalah penting di bidang produksi dan restrukturisasi usaha adalah bagaimana kita punya seksi produksi yang mana di dalamnya terdapat fasilitasi untuk mendapatkan akses perizinan yang gratis. Jadi nanti di kami ada yang namanya halal reguler, self declare, ada halal reguler sendiri, terus ada merek, itu kita fasilitasi, ada HCCP, ada kita juga mengeluarkan bantuan untuk pengurusan izin edar, MD, BB, dan uji nutrisi dan lain sebagainya. Itu merupakan salah satu kegiatan kami khususnya di bidang produksi dan restrukturisasi usaha. Tentu harapan kami tadi mudah-mudahan bisa selalu berkolaborasi mungkin via bendera OPOP atau nanti via Pusofiri nanti bisa berkomunikasi dengan kepala bidang kami untuk mendapatkan yang namanya fasilitasi-fasilitasi yang tadi saya sebutkan di kesempatan pertama, gitu. Ini adalah Bapak Ibu bersani nyun sewu, saya mengcapture daripada pemberitaan yang ada di Kompas, gitu ya, kompasnews.com, bagaimana memang terdapat ya kalau bahwasanya produk UKM di Indonesia ini satunya yang memang masih terkendala adalah kemasan. Apakah ini satu-satunya? Tidak. Jadi memang kita bahas, kita diskusikan lebih lanjut bagaimana untuk mampu memproduksi produknya, membuat produknya ini menjadi jadi baru mentah, baru jadi begitu. Tapi tidak hanya itu, bagaimana kita juga bisa mengkomunikasikan, ya, dalam konten ini kita bisa mengkomunikasikan filosofinya seperti apa, gitu. Kira-kira produk saya ini harus saya visualkan, kira-kira orang kalau menikmati atau membeli produk saya ini apa kira-kira. Itu merupakan salah satu kunci penting bagaimana kita bisa bahwasanya minat pembeli konsumen itu
Sehingga apa? Harga jualnya untuk produknya kalian baik itu di bawah nanti bendera Popon Trend begitu ya, ataupun nanti Bapak Ibu yang mungkin dari alumni trainer begitu ya, mungkin dari alumni pondok yang sudah keluar tapi masih punya usaha produknya bisa kita maksimalkan untuk meningkatkan harga jual, salah satunya dari kemasan. Ya, oke. Bapak Ibu yang saya hormati, ya ini adalah sebuah ironi memang kita di awal begitu ya. Ini beberapa contoh ya, beberapa contoh bagaimana kemasan yang di luar sana gitu ya, masih digunakan kemasan-kemasan yang sangat sederhana. Tapi beberapa event kalau saya ke sana begitu ya, saya cukup mengapresiasi dan ikut bangga bagaimana dengan program OPOP ini Bapak Ibu yang selaku sebagai anggota OPOP sudah melakukan transformasi. Kalau saya lihat di beberapa event ada yang terakhir itu yang besar kan di Royal Plaza Gigus ya. Itu ada partisipasi daripada anggota OPOP, kemasannya sudah mulai berubah. Di situ saya merasa senang dan bangga gitu ya, alhamdulillah ya dari anggota OPOP sudah merupakan melakukan yang namanya perubahan-perubahan untuk yang namanya kemasan. Dan ini mudah-mudahan sudah tidak ada lagi anggota OPOP yang masih mengemas produknya secara sederhana dan memang ini visi misi mau dibawa mana, apa hal-hal penting di dalam kemasan itu memang masih belum tercermin. Sehingga apa? Potensi logisnya harga jualnya tidak bisa kita dongkrak untuk menjadi tinggi. Ya, jadi satu nanti kalau kita sudah membranding kemasan kita menjadi lebih baik, harapan kita semua untuk nilai jualnya juga bisa semakin meningkat. Nanti goalsnya adalah omsetnya akan naik, volume usahanya juga akan naik, sehingga bagaimana para pondok pesantren atau anggota-anggota yang lainnya bisa meningkatkan yang namanya kesejahteraannya, begitu ya. Harapannya nanti pasar begitu ya, pasar sudah berubah. Jadi sehingga apa? Sehingga kemasan-kemasan yang terjadi di slide ini sebelumnya, harapan kami di Dinas Koperasi juga mengampu membina UMKM itu sendiri ya, kemasannya sudah seperti yang Pak Pirsani di depan, semakin modern, semakin kekinian, semakin higienis, gitu. Semakin lengkap isinya, komposisinya apa saja, sertifikasinya apa saja. Terus sekarang kan didorong semua untuk produk-produk makanan minuman yang ada di Indonesia didorong untuk sudah mempunyai yang namanya halal, kan begitu ya. Untuk halalnya segera diurus. Nah, ini juga salah satu poin penting bagaimana kita di Indonesia yang notabene kita itu negara Muslim terbesar begitu ya. Tapi kalau lihat datanya juga begitu bagaimana sertifikasi halal kita juga iso yo anu kuwi. Nah, mungkin nanti bocor ya ini suaranya ya Mbak. Nah, nanti bagaimana nanti sertifikasi halal ini untuk semuanya tidak ada yang terkecuali, mungkin bisa kita coba untuk memfasilitasi. Tentu nanti akan diintervensi oleh bidang jadi Dinas Koperasi, salah satunya bidang mampunya adalah bidang produksi dan restrukturisasi usaha. Gitu. Nah, ini adalah sebuah pertanyaan ya. Mana yang kira-kira diminati pasar hari ini? Ini produknya sama. Ilustrasinya adalah produknya sama, tapi pada saat kita melakukan kemasan yang berbeda begitu ya. Nah, Bapak Ibu anggota OPOP bisa melihat desain lama dengan desain baru. Kalau sudah tampilannya seperti ini, nyuwun sewu, bagaimana kalau kita memposisikan diri sebagai seorang customer atau buyer? Kira-kira lebih yang mana? Nah, itu panjenengan nanti bisa, oh iya ya, berarti kemasan ini desainnya juga harus semenarik mungkin, sehigienis mungkin, seinformatif mungkin, sebagaimana perizinan-perizinannya, halalnya sudah ada, logonya sudah ada, nomor registernya sudah ada, begitu ya. Fasilitas yang lain, misal PNR-nya sudah ada, BPOM-nya sudah ada, dan lain sebagainya. Sehingga ini adalah dapat meningkatkan yang namanya kepercayaan seorang customer. Syaratan-syaratan, sehingga ya harapannya nanti hal-hal ini bisa diolah antara 30.000, walaupun nanti desain barunya bisa launching dengan semenarik mungkin, kemasannya sejenis mungkin, informasi yang ditampilkan juga lengkap ya. Mudah-mudahan harapan semua bisa mendongkrak namanya harga jual gitu ya. Harga jual di pasaran bisa meningkat. Terus selanjutnya adalah bagaimana zaman sekarang gitu ya. Kemasan modern dan kreatif ini memang terbukti efektif
Salah satunya juga kita sudah di-trigger ya, diberikan yang namanya cobaan kalau itu pada waktu COVID-19 di tahun 2020 sampai 2022, di mana orang sekarang kalau membeli sebuah produk selalu yang dinilai adalah ini apa ya, isinya apa saja, posisinya apa saja, beda perizilannya apa saja. Orang semakin semakin care tentang bagaimana kemasan berikut informasi yang ada di luarnya untuk memutuskan yang namanya saya mau membeli atau tidak, gitu ya. Baik pun kalau panjenengan tanya, ini apakah di pasar offline saja? Tidak. Di pasar online pun sekarang melihat yang namanya satu foto, dua deskripsi produknya, apa saja, dan sebagainya. Ini juga beberapa tips untuk bagaimana para UMKM, para pondok pesantren yang mempunyai produk, gitu ya, bagaimana untuk menaik daya kelas dan memenangi pasar, salah satunya dengan kemasan yang modern dan kekinian. Gitu. Selanjutnya adalah kalau jangan tahu, kalau kita breakdown atau kita urut lebih lanjut, gimana kemasan ini ada tiga Bapak Ibu sekalian. Kemasan primer ini bagaimana kemasan ini langsung untuk melindungi atau mengawetkan atau bagaimana bisa memberikan daya tahan yang lebih lama gitu ya. Dan tentunya kalau Bapak Ibu nanti belum menggunakan yang kekinian begitu ya, segera mungkin nanti bisa melakukan desain gitu ya, bagaimana kemasan yang baik dan lain sebagainya. Nanti di akhir materi nanti akan kami sampaikan. Jadi di primary, yang sekunder bagaimana? Nah ini juga menjawab bagaimana Bapak Ibu pada saat ini dipasarkan secara online begitu ya, bagaimana caranya produk ini diterima oleh pembeli, gitu ya, tapi produknya nggak remuk gitu, nggak remuk maksudnya. Sehingga ini juga perlu difikirkan kemasan sekundernya ini akan seperti apa, gitu ya. Apalagi kalau misal bahan-bahannya tidak tahan air dan lain sebagainya. Sehingga kita harus memberikan kemasan sekunder ini yang lebih rapi, gitu ya, tahan air dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah bagaimana kita juga harus memikirkan kemasan tersier. Nah, ini keperluan untuk distribusi ya, karena sekarang pasar itu meskipun produknya Bapak Ibu ada di Jawa Timur, menutup kemungkinan ya saudara-saudara kita yang ada di pulau lain, misalnya di luar Jawa, ya membeli produk-produknya Bapak Ibu yang selaku anggota Jawa Timur untuk dikirim ke sana. Nah, ini kita sudah mulai ke sana. Jadi tidak hanya berhenti di kemasan primer, tapi kita semua, Bapak Ibu dari pondok pesantren, memikirkan yang namanya tersier. Bagaimana saya cara melindunginya? Pada saat saya mendistribusikan barang ini, misal barang sama ekspedisi langsung dilempar dan lain sebagainya, bagaimana supaya ini lebih aman? Nah, ini juga tentu untuk mana dari mulai kemasan primer, kemasan sekunder maupun kemasan tersier ini bisa digunakan Bapak Ibu supaya apa? Supaya barang ini sampai di pembeli atau customer itu tidak berkurang apapun, begitu ya. Nanti memang akan berbeda-beda tergantung produknya seperti apa, sehingga nanti kemasan ini akan mengikuti yang namanya tugasnya ya, apakah dia itu cair, apakah dia itu benda padat dan lain sebagainya, sehingga ini perlu nanti kiranya dikembalikan ke masing-masing produk yang Bapak Ibu anggota OPOP bisa lakukan ya. Terus fungsi utamanya apa Bapak Ibu? Fungsi utama yang pertama adalah karena primer ya, primer tadi kita sampaikan ini adalah kemasan awal, sehingga yang digunakan adalah fungsinya adalah pelindung. Bagaimana kita bisa melindungi produk kita dari zat-zat yang tidak zat-zat yang ada di luar sana yang mungkin secara kandungan nanti bisa merusak gitu ya. Sehingga kita harus bisa memberikan pelindung itu. Satu fungsi kemasannya di situ. Yang kedua adalah bagaimana produk ini mudah dibawa gitu ya. Sehingga memang apalagi tidak ada salahnya kita berkaca juga ke pabrikasi yang sifatnya sudah industrial gitu ya. Bagaimana kemasannya lebih disederhanakan ya, lebih catching gitu ya, apa namanya, untuk literannya kalau minum tidak terlalu besar begitu, agar kecil. Kalau makanan juga gramnya tidak terlalu besar, dikemas lebih kecil. Ini juga salah satu fungsi utama kemasan itu sendiri. Terus yang ketiga adalah menjual dirinya sendiri. Ini dalam tanda kutip bagaimana sebuah kemasan, sebuah branding kemasan ini nanti juga bisa mengkomunikasikan tentunya filosofinya seperti kenapa kok saya memilih kemasan bentuknya lonjong, kenapa saya memilih kemasan bentuknya kotak,
memilih kemasan bentuknya apa, semisal box atau gimana. Itu tentu memiliki filosofi masing-masing. Jadi ini perlu dipikir masing-masing, disesuaikan dengan bagaimana nanti produknya Bapak Ibu, termasuk kalau untuk saat ini sudah punya alat-alat gitu ya, alat-alat pendukung, alat-alat fabrikasi begitu ya, nantinya bisa menolong Bapak Ibu untuk bagaimana sebuah kemasan yang memang menarik, layak jual dan bisa mengkomunikasikan filosofinya. Ya, termasuk salah satunya di dalam yang perlu kita jaga juga bagaimana sebuah produk kita gitu ya, mempunyai yang namanya nilai jual. Salah satunya dari rasa atau taste. Taste-nya juga tidak perlu dilupakan. Ya, kalau dibalik, kalau rasanya nggak saya fokus di rasa, begitu saya fokus ke kemasan, ya enggak gitu juga. Sehingga dari rasa, begitu ya, tentu harus bagaimana kita memproduksi ini harus ya dipertahankan begitu ya. Dan nanti didorong oleh kemasan. Kemasan ini untuk mendorong yang namanya penjualan produk. Terus ini merupakan saya tampilkan adalah harapan-harapan konsumen ya. Sehingga kalau kita sebagai produsen begitu ya, tentu kacamata kita coba tidak hanya diletakkan di dalam kita bisa memproduksi saja. Tapi bagaimana kalau sekarang melihat ya harapan konsumen itu seperti apa? Nah, itu yang harus kita jawab karena produk-produk kita yang kita hasilkan itu salah satunya adalah bagaimana kita memuaskan yang namanya pembeli kita, customer kita, calon buyer kita, ya tentu harus kita utamakan gitu ya. Salah satunya harapannya adalah aman gitu ya, mudah dibawa, identitasnya jelas gitu ya. Termasuk terkadang beberapa UMKM itu lupa gitu ya, kode produksinya berapa, masa kedaluarsanya ini tahan berapa lama dan lain sebagainya. Ini juga tentu kiranya menjadi perhatian kita nanti di slide berikutnya nanti akan dibahas. Termasuk ini sebuah harapan bagaimana sekarang dimintanya gitu ya pasar ini secara praktis dan menarik gitu ya. Tentu itu harapannya konsumen. Gimana dengan harapannya produsen? Nah, saya juga mengikuti bagaimana beberapa UMKM semacam event gitu ya. Pak, kalau itu begitu ya. Tapi bagaimana caranya biayanya lebih rendah gitu ya. Apakah di kami yang namanya alat gitu ya, insya Allah ada di kami. Sehingga besar harapan kami bagaimana nanti anggota OPOP bisa terfasilitasi tidak hanya pengembangan SDM seperti pada siang hari ini, akan tetapi juga bisa nantinya mudah-mudahan kita berkolaborasi untuk melakukan yang namanya pemberian alat-alat gitu ya, alat-alat produksi sehingga memang salah satunya adalah nanti bisa adalah peluang di mana? Nah, peluangnya ini adalah tadi saya sampaikan Bapak Ibu yang sudah punya produk sudah harus bisa. Ya, kira-kira produk saya ini mau dikenal seperti apa? Brandingnya mau seperti apa? Nah, penentuan nama pun namanya mau dibikin semenarik mungkin atau bagaimana, nah, itu tentu harus dipikirkan semua. Logonya, simbolnya bagaimana, dan lain sebagainya, itu nanti juga berpengaruh, termasuk bagaimana memilih yang namanya pewarnaan. Pewarnaan misalnya seperti apa, logonya nanti kalau backgroundnya warna putih itu nanti depannya warnanya seperti apa, itu detail sekali. Satu persatu nanti Bapak Ibu setelah acara ini sudah mulai memvisualisasikan atau sudah mempunyai harapan. Kira-kira kalau saya pakai warna ini nanti oh kalau saya nanti kasih logo seperti ini harapannya saya apa, produk saya mau dikenal seperti apa. Ini tentu dipikirkan oleh masing-masing namanya produk seperti itu. Nah, sehingga kami Dinas Koperasi bisa mendampingi Bapak Ibu yang namanya branding kemasannya akan seperti apa. Dan kebetulan nanti di setiap bulannya itu kami ada namanya klinik juga dengan tenaga ahli kami di bidang produksi dan restrukturisasi usaha di ruang BDC di Jalan Raya Juanda 22 di belakang. Nanti juga buka bagaimana kelas konsultasi atau pendampingan yang namanya branding kemasan dan lain sebagainya. Nanti bisa kita komunikasikan face to face gitu ya, secara offline, secara Zoom ini sehingga di forum yang luar biasa nanti bisa kita mengkomunikasikan, Pak mau saya itu seperti ini, filosofinya seperti ini, sehingga nanti bisa ketemu kira-kira jalan tengahnya seperti apa.
Terus ini ada beberapa komponen-komponen, Bapak Ibu hormati, bagaimana kemasan itu seminimal-minimalnya adalah Bapak Ibu sudah namanya merek, ya. Merek produknya seperti apa, ya. Mereknya apa gitu ya. Nanti kemasannya seperti apa gitu ya. Bahan kemasannya seperti apa, apakah saya masih harus menggunakan plastik atau harus sudah mulai beralih di kemasan yang kaca, semisal. Kalau itu produknya produk cair, semisal. Apakah nanti saya menggunakan foam atau seperti apa, bagaimana foam ini ketahanannya bagaimana. Belum lagi kalau kita sudah berbicara dengan lingkungan hijau gitu ya, bagaimana sekarang target pemerintah untuk mereduce yang namanya sampah plastik gitu ya, karena memang harus kita akui bersama bagaimana plastik itu sangat susah untuk diurai, sehingga bagaimana mungkin kalau Bapak Ibu melihat bagaimana kalau kita berbelanja di retail modern sekarang di beberapa kabupaten wilayah, kabupaten kota sudah tidak menyediakan yang namanya kantong plastik dan lain sebagainya. Nah ini juga mulai kita pikirkan ya, bagaimana kemasan kita selain daripada produk kita laku, tapi bagaimana lingkungan juga harus kita jaga. Sehingga kita harus memilih yang namanya bahan kemasan yang sesuai dengan produknya Bapak Ibu dan tidak mengkontori yang namanya lingkungan, gitu ya. Terus yang ketiga adalah konsep desain, ya. Konsep desainnya seperti apa? Ya, sehingga Bapak Ibu sudah hati sendiri bagi santri dan santriwatinya, nanti alumni pesantrennya mungkin bisa menggunakan konsep sederhana, menggunakan tools-toolsnya ya, Canva sudah bisa disambungkan dengan AI, ya. AI kan begitu. Sehingga memang bagaimana konsep desain kemasan ini tentu kita lakukan. Boleh nggak kemasan saya berubah mas ya? Ya sebenarnya pada saat kemasan berubah, Bapak Ibu sudah harus mampu mengkomunikasikan lagi. Ya. Kira-kira kalau memang penjualannya agak sedikit turun di depan ada perubahan kemasan, itu saya kira sangat wajar. Sehingga memang kemasan ini nanti akan berpengaruh lebih. Sehingga kalau kita berbicara masalah pabrikan-pabrikan besar di luar sana, ya bukan berarti tidak boleh. Ada beberapa yang sudah melakukan perubahan desain kemasannya, pilihannya hanya dua. Yang pertama produknya semakin melejit, yang kedua resiko yang tidak ini adalah bagaimana penjualnya juga menurun sehingga berapa kalaupun ada logo pergantian merek itu dikasih launching. Terus yang kedua adalah labelisasi. Sehingga Bapak Ibu kalau anggota OPOP ya kalau mempunyai mereknya gimana di sana harus disampaikan. Disampaikan di mana dia di kemasannya. Di lab tuh nanti akan diberikan ilmu siap. Yang pertama adalah bagaimana kita bisa merek gitu ya. Merek memang secara legal standingnya gitu ya. Kita yang menentukan ya. Termasuk di dalamnya ada logo juga. Gitu ya. Kalau Bapak Ibu mau mereknya atau logonya juga nanti bagaimana bisa dipatenkan begitu ya. Itu bisa melalui yang namanya DJKI ya. DJKI ini dilakukan oleh Bapak Ibu masing-masing, tapi memang ini berbiaya. Sehingga kalau di bidang produksi dan restrukturisasi usaha di Dinas Koperasi, kita punya yang namanya fasilitasi merek gratis gitu ya. Termasuk pun kita nanti bisa mendampingi. Kenapa? Karena merek ini tidak boleh sama dengan kompetitor gitu ya. Sehingga kita harus punya yang namanya merek spesifik gitu ya. Kalau ada yang gimana Pak? Tidak bisa ditolak oleh dirjen yang kami di Kemenkumham ini ya, nanti sudah merek itu nanti dapat sertifikat merek dan ini akan dilindungi untuk yang lain. Bagaimana kalau Pak Ibu nanti ada permasalahan di muka hukum, mungkin ada nanti aparat penegak hukum atau ada nanti pemegat gitu ya, dengan merek yang sama, nama yang sama begitu ya, itu tentu dengan sertifikat merek ini Bapak Ibu punya perlindungan hukum lebih di aparat-aparat yang lain gitu ya. Yang harus diperhatikan yang pertama, pilih nama yang spesifik begitu ya. Pilih penamaan yang menarik. Jadi karena ya, jangan. Jadi bagaimana para UMKM, kota OPOP, mana dalam hal ini adalah
Di dalamnya adalah para santri, santriwati, alumni, sosiopreneur dan lain sebagainya, begitu ya. Saya pilihan nama yang pembeda dan pilih yang tidak membingungkan. Ini penting juga. Kenapa pilih tidak membingungkan? Karena memang supaya bisa dihafalkan, ya dihafalkan oleh customer, calon buyer kita. Termasuk dalam hal penamaan juga harus dilihat asas kesopanan, gitu. Contoh di luar sana ada mie setan, namanya mie setan. Itu berkendala pada saat pengajuan merek yang pertama. Tidak pantas atau tidak sopan dan lain sebagainya itu juga nanti akan berpengaruh. Ya, sehingga sekali lagi saya himbau bagaimana Bapak Ibu anggota OPOP Jawa Timur untuk memilih nama yang tidak meninggalkan kesopanan, gitu ya. Adat kita, adat ketimuran kita dan lain sebagainya, gitu ya. Yang ketiga yang tidak didaftarkan, sehingga memang pada saat awal mungkin kita memberikan opsi pilihan begitu ya, beberapa opsi nama merek. Kalau ini sudah ada, tidak bisa dipakai lagi ya sudah kita mengambil alternatif kedua, alternatif ketiga dan berikutnya, gitu ya. Termasuk tidak menggunakan kata umum, tapi karena kata umum ini sebenarnya sudah buka atau dipakai oleh orang lain sehingga memang ini juga harus dilakukan beberapa alternatif gitu ya. Nah, ini juga mohon nanti dicek ulang gitu ya, cek ulang untuk tidak menggunakan kata-kata yang umum dan jangan menggunakan juga kata-kata temuan gitu ya. Biasanya kalau kita menggunakan istilah-istilah dalam bahasa asing dan lain sebagainya, ya bukan tidak boleh, tapi ya mudah-mudahan nama yang kita pilih belum ada yang mengklaim atau belum ada yang mendaftarkan di, karena resiko tolak pada saat kita mengajukan sebuah sertifikasi merek itu juga akan berpengaruh gitu ya. Berikutnya adalah menentukan bahan kemasan gitu ya. Nah, bagaimana tantangannya adalah bagaimana produk kita tidak meracuni pembeli atau customer atau pembeli kita. Bahkan kalau rasanya berubah setelah dikemas dalam jangka waktu tertentu, berarti kita juga harus wajib informasikan. Saya ini bertahan 1 minggu. 1 minggu itu kan enak. Saya mau menginovasikan. Oh, coba kemasannya, coba kita vakum gitu, kita silut dan lain sebagainya supaya masa jangka waktu kita bisa lebih lama. Nah ini juga tentu harus difikirkan termasuk bahan-bahannya. Bagaimana nanti kita membandingkan bahan plastik dengan kaca. Apakah bahan plastik itu tidak akan merusak rasa produk kita atau bisa melindungi atau tidak dan lain sebagainya. Nah, juga disesuaikan kembali ke produknya Bapak Ibu sekalian. Terus yang kedua adalah melindungi produk ya, entah itu dari tumpahan atau penguapan kotor serangga dan lain sebagainya, sehingga kalau di kemasan-kemasan yang baru begitu ya itu sudah menggunakan beberapa bantuan alat untuk alat tes ya, dipres, divakum sehingga memang jangka waktunya bisa panjang, dia juga rawan untuk yang tidak rawan untuk tumpah dan lain sebagainya gitu ya. Terus yang ketiga adalah bagaimana persyaratan fisik ya, harus tangguh gitu. Kalau plastik juga tidak boleh pakai plastik yang tipis gitu ya, yang bisa sobek dan lain sebagainya. Misal kelembapannya itu bisa mengurangi yang namanya kualitas daripada produk kita. Produk N kok Pak, tahan kok Pak. Kalau saya masukkan ke kemasan, kenapa banyak kombin? Nah, ini juga harus bisa kita lakukan evaluasi. Kira-kira bahan kemasan saya nggak cocok ya. Nah, kira-kira nanti akan seperti apa? Nah, ini juga sebuah tantangan bagaimana sebuah usaha juga harus memikirkan sampai hal-hal yang sedetail ini, gitu ya. Terus bahan-bahannya bisa kertas, bisa dari karton, gitu. Termasuk kemasan plastiknya mau yang agak sedikit lentur atau yang lebih keras, gitu ya. Kalau menggunakan gelas seperti apa, kaca, terus kaca, bagaimana dan lain sebagainya, ya. Termasuk yang tadi saya sampaikan ada kemasan premier, ada kemasan primary, sekunder dan tersier. Ini juga harus kita persiapkan, gitu ya. Termasuk kemasan-kemasan yang fleksibel, yang menarik, gitu ya. Bagaimana bisa menggugah daya beli masyarakat, mau mencoba barang dan produk baik itu sekalian sebagai yang tahu pop, yang produsen produk. Itu ini juga harus kita pilih begitu ya. Bagaimana jenis-jenis bahan kemasan yang ada di luar sana. Terus yang ketiga adalah yang tidak pentingnya adalah mengkonsep desain ya. Tadi saya sampaikan harus didesain dengan semenarik mungkin gitu ya. Semenarik mungkin. Pak, saya tidak bisa komuter. Pak, saya tidak bisa desain ya. Tentu
seperti itu tidak hanya akan menyelesaikan salah, tapi bagaimana ya kita coba mencari fasilitasi atau kita coba melakukan yang namanya minta pendampingan dan lain sebagainya. Karena kami di Provinsi Jawa Timur kita juga punya yang namanya MGC yang ada di Bakarwil, ada di Pamekasan, Jember, ya, begitu ya, Madiun dan Pamekasan. Di sana ada juga tenaga-tenaga ahli desain, ya, para tenan-tenan desain, dan itu merupakan fasilitasi daripada Provinsi Jawa Timur untuk bisa melakukan penampilan desain kemasan, ya, di sana. Kalau yang masih muda-muda, saya sarankan untuk ya menggunakan aplikasi Canva, ya. Di Canva itu sangat mudah begitu ya, tentu karena sudah ada template-template dan lain sebagainya, ya, sehingga juga bisa menjadikan alternatif bagaimana kita bisa desain-desain yang lebih optimal gitu ya. Termasuk bagaimana kita bisa memvisualisasikan. Kalau Bapak Ibu bersani yang di depannya Bapak Ibu itu kan minuman rasa jeruk ya, minum rasa jeruk gitu ya. Dia sudah mengkomunikasikan, oh sudah ada gambar jeruknya, kenapa warnanya orange, kenapa orange kita mix and match kan dengan warna hijau atau warna biru. Ini sebenarnya sudah difikirkan sedetail itu. Warna ini bisa cocok dengan warna apa gitu ya. Jangan kita salah juga memilih yang namanya pewarna ya. Dalam hal mendesain kemasan ini tentu jadi konsen kita. Padu padatnya pewarnaan yang ada di kemasan kita, logo merek kita gitu ya. Segala informasi kita itu harus dipikirkan sedetail mungkin gitu ya. Kenapa? Saat ini desain kemasan ini bukan hanya dianggap sebagai pelengkap saja, tapi ini bisa diakui sebagai aset intangible aset yang tidak berwujud. Jadi ini bisa kita komunikasikan via aset. Oh, ini aset saya, aset tidak berwujud saya, boleh gitu ya. Sehingga ini merupakan paten ya, paten merek, sehingga memang ini bisa nanti dipatenkan atau diurus perizinan mereknya, sehingga tidak digunakan yang lain. Kalaupun digunakan, kita bisa lakukan upaya-upaya penuntutan gitu ya, upaya-upaya nanti kita bisa memberikan upaya somasi dan lain sebagainya dengan menunjukkan bagaimana kita sudah mempunyai sertifikasi merek. Jadi di sana ini Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kira produk kita ini mau dikenal seperti apa gitu ya. Kemasannya juga seperti apa. Nah, hal ini adalah salah satu pendukung ya bagaimana wajah kita, produk kita, selain apapun produk kita, kalau kemasannya salah gitu ya, tidak menarik gitu, orang menjustifikasi atau orang menilai wah profesional ya kan begitu. Sehingga apa yang terjadi? Sehingga yang terjadi adalah harga jual kita semakin turun gitu ya. Tentu harapan kita tidak seperti itu ya. Bagaimana UMKM, bagaimana produk-produk daripada koperasi pondok pesantren bisa untuk bersaing di pasar modern ya. Tentu di beberapa event saya lihat alhamdulillah Bapak Ibu anggota OPO sudah memulai menginovasikan, sudah mulai mengkomunikasikan bagaimana kemasannya sudah semakin menarik, sudah semakin higienis, informasinya juga lengkap. Ya, itu merupakan branding, salah satu branding. Ya, tadi saya sampaikan di awal, branding ini tidak hanya produknya saja, tapi bagaimana branding ini salah satunya juga diciptakan untuk kemasan. Kemasan ini juga terus serta bagaimana mensukseskan produk-produknya Bapak Ibu anggota OPO Provinsi Jawa Timur. Jadi ya pendesain kemasan ini bukan hanya urusan oh Pak saya tidak bisa desain, Pak saya ahli desain. Akan tetapi bagaimana kita selaku yang mempunyai produk gitu ya, kita bisa memvisualisasikan ya kira-kira mengkomunikasikan produk saya ini maunya dikenal seperti ini, apa kita visualkan. Beberapa event saya di Malang sudah melakukan kerjasama dengan beberapa kampus, salah satu di Universitas Madin dan BINUS yang ada di Malang. Bagaimana itu bisa ya? Jadi waktu itu saya awal itu kita kurasi produknya kita kurasi. Setelah kita kurasi, kita terpilih beberapa produk UMKM yang nanti masuk di dalam program desain kemasan. Nah, di sana baru sebelum para grafis ini mendesain gitu ya di beberapa universitas, pas dilakukan yang namanya interview, tanya jawab. Kira-kira produkmu ini mau dikenal seperti apa? Kemasannya, produknya ini bentuknya bagaimana? Kotak kah, lonjong kah, bulat kah, dan lain sebagainya. Gitu ya. Terus bagaimana yang diminta? Wah, penjualnya harus menyampaikan ke desainer, Pak, saya ingin dikenal kemasan saya ini yang
ringan, yang warnanya juga kekinian, misal gitu ya. Itu kita lakukan interview lah. Dari interview tadi kita visualisasikan dalam bentuk grafik ya, kemasannya seperti apa, pemilihan warnanya seperti apa, dan lain sebagainya. Nah, sehingga memang sebelum melangkah lebih jauh di sana, tolong difikirkan kira-kira produk kita ini mau dikenal seperti apa, tagline-nya seperti apa. Nah, nanti akan berpengaruh juga terhadap penamaan mereknya maupun kemasannya akan seperti apa, gitu ya. Ini juga monggo nanti panjenengan bisa mulai setelah kegiatan hari Bapak Ibu semuanya anggota OPOP sudah mulai mengancang-ancang. Kalaupun dia, Pak, saya kayaknya kurang step, saya mau merubahnya, boleh, gitu ya. Boleh. Pasti panjenengan belum punya hak merek semisal, sertifikat merek semisal, boleh diganti yang kekinian saat ini seperti apa dan lain sebagainya. Nah, ini juga yang terakhir adalah bagaimana memenuhi kaidah labelisasi. Tadi disampaikan di awal. Tidak hanya di merek saja, bagaimana untuk produk kita, gitu ya. Tentu harus semaksimal mungkin disampaikan. Jangan lupa perizinannya, ada PRT, ada NIB, dan lain sebagainya. Begitu ya. Ini tolong dilengkapi juga. Karena Bapak Ibu yang saya hormati, para anggota OPOP Jawa Timur, begitu ya, sekarang di beberapa kabupaten kota sudah banyak beredar yang namanya surat panggilan dari aparat penegak hukum. Yang salah satunya mereka sudah mulai menyasar di pondok pesantren. Karena apa? Salah satunya adalah bagaimana produk-produk ya salah satunya tidak mempunyai yang namanya perizinan-perizinan. Ini tolong setelah kegiatan hari ini tolong nanti dilengkapi seminimal-minimalnya adalah jika itu produk makanan dan minuman adalah bagaimana satu ini B-nya diurus dulu. Yang kedua halal. Halal ini bisa yang reguler atau halal yang self declare monggo silakan. Nanti ada pendamping halal, ada pendamping halal dan lain sebagainya. Monggo nanti dikomunikasikan. Termasuk perizinannya harus lengkap. Nah, agar supaya apa? Agar supaya tidak ada pemanggilan-pemanggilan dari aparat penegak hukum dalam hal penindakan produk kita tidak mempunyai izin dan dianggap ilegal ya. Dan sudah tidak ada lagi ya teman-teman semuanya, Bapak Ibu semuanya bisa melakukan yang namanya pengurusan ya untuk perizinannya. Terus yang berikutnya adalah nama. Namanya di mana, alamatnya di mana, ini penting untuk meningkatkan kepercayaan kita ya sebagai seorang customer. Gitu ya. Nah, termasuk nanti ada keterangan kadaluarsa. Ini produk saya ini expired. Ini ada beberapa alternatif. Yang pertama, Bapak Ibu bisa melakukan yang namanya pengamatan, begitu ya. 1 minggu diamati, tidak ada perubahan warna, tidak ada perubahan rasa. Kita lamakan lagi 10 hari. 10 hari bagaimana, 12 hari bagaimana, perubahan ya. Monggo, berarti kadaluarsanya tidak jauh lebih panjang daripada yang sudah kita coba. Atau bahkan bisa dilakukan uji. Ya, diuji di lab kesehatan daerah itu ada biasanya untuk menguji kira-kira barang saya ini, produk saya ini kadaluarsanya berapa lama, gitu ya. Ini juga penting. Termasuk yang tidak kalah pentingnya adalah isi, ya bersihnya ya. Isi bersihnya ini berapa? Ya, setelah ditambah dengan kemasan, sebelum ditambah dengan kemasan itu berapa? Ini juga harus ditampilkan informasi ini, gitu ya. Yang lagi viral belakangan ini adalah minyak ya. Seperti Bapak Ibu mungkin bisa lihat ini minyak ngomongnya 1 liter, tulisannya 1 liter dalam waktu dituang gitu ya sama pemerintah ya 800-850 begitu ya. Sehingga ini juga harapan kami semuanya dari Dinas Koperasi menghimbau bagaimana isi atau berat bersihnya ini ya disesuaikan dengan produknya sejujur-jujurnya gitu ya. Masuk daftar bahan ya, daftar bahan dengan sudah mulai melis kira-kira bahannya apa saja. Nanti juga akan berguna pada saat mengurus yang namanya sertifikasi halal ya. Bahannya juga harus halal dan prosesnya juga harus bisa dipastikan kehalalannya dan lain sebagainya. Sehingga ini juga Bapak Ibu sekalian yang saya hormati tentu apa namanya sudah dilengkapi termasuk informasi nilai gizi. Informasi nilai gizi ini nanti yang mengeluarkan lab ya dari laboratorium akan dites ya diuji kira-kira kandungan karbohidratnya berapa gitu ya, nutrisinya berapa, vitaminnya apa, kandungan mineralnya berapa, ya proteinnya berapa, lemaknya berapa dan lain sebagainya. Ini bisa meningkatkan yang namanya kepercayaan seorang pembeli. Oh iya, keripik ikan ini kandungannya ya, kandungannya ini minim hidrat, kaya protein. Ini juga salah satu pertimbangan bagaimana
customer juga nantinya akan melihat ini, sehingga kaidah-kaidah ini tentu memang bertahap gitu ya. Mana yang panjenengan bisa lakukan secara terus-menerus, melakukan improvisasi dan lain sebagainya, dicicil gitu ya. Mana yang bisa dipenuhi sedari mungkin, sedari dini gitu ya, segera panjenengan nanti bisa melengkapi gitu ya. Nah, ini yang harus dicantumkan sesuai dari regulasi pemerintah gitu ya. Syukur-syukur semuanya bisa, syukur-syukur. Tapi saya ya, yang tidak boleh boleh produksi. Nah, ini yang kurang menurut saya, sehingga memang harus dicantumkan nama produknya apa, komposisinya bagaimana, yang tadi berapa, namanya di mana dan lain sebagainya. Saya kasih warna merah gitu ya. Tentu ini menjadi suatu kewajiban wajib ya produk untuk bisa menyampaikan ini kepada siapa, dan sistem kita, pembeli produk kita. Ini juga monggo bisa dilakukan secara individual maupun nanti bisa coba kita untuk difasilitasi gitu ya oleh Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur. Sehingga kesimpulannya adalah bagaimana kemasan ini gitu ya tidak hanya berhenti sebagai bumbung saja gitu ya, tapi bagaimana kemasan ini bisa menceritakan atau menambah nilai kepercayaan customer membeli ya. Tujuan kita sebagai produsen barang, bahan minuman, craft dan lain sebagainya adalah bagaimana kita memuaskan customer kita. Sekali lagi yang kita puaskan adalah customer kita. Kalau puas, mereka menjadi loyal. Berarti apa? Kalau dia mencari produk itu lagi, gitu ya, yang dicari adalah produknya Bapak Ibu sekalian. Ya, ini tentu juga masuk di dalam strategi, ya salah satunya di dalam kekuatan sebuah gitu ya, kekuatan sebuah desain kemasan yang sangat powerful, kekinian, gitu ya, diminati, ya, sehingga tidak hanya berbicara hanya estetika, tapi ini sebuah media, ya, media mengkomunikasikan, gitu ya, bagaimana produk kita bisa apa namanya dikenal, mudah diingat, mudah dikenal, gitu ya, sehingga orang-orang kalau yang membutuhkan produk kita bisa secara lebih cepat untuk ingat atau oh aku kemarin kemarin tuh kemasannya seperti ini rasanya enak, oh ya udah saya mau beli itu lagi. Itu adalah salah satu bentuk bagaimana kita bisa meraih hati customer kita. Bagaimana kita bisa meraih hati customer kita? Tentu kita lakukan yang namanya yang terbaik, usaha yang terbaik gitu ya. Selain daripada itu juga kita harus memberikan yang namanya pelayanan kita juga baik. Ya, pelayanan ke customer, pelayanan ke pembeli kita juga harus baik. Ya, itu nanti bisa menghancurkan juga produk kita akhirnya branding kita bagus tapi pelayanan kita jelek, ya itu juga tolong dan mohon dihindari ya, sehingga memang branding ini adalah merupakan salah satu bentuk ya keberhasilan kita untuk hal menyampaikan komunikasi itu kepada pembeli-pembeli kita. Nah, ini juga bisa nanti secara intensif begitu ya. Jangan lupa follow Instagramnya Dinas Koperasi UMKM Provinsi Jawa Timur, logonya warna merah gitu ya. Di sana saat kita lakukan yang namanya pendampingan kemasan, didampingi oleh rekan beli kami begitu ya. Nanti bisa dilakukan secara gratis gitu ya, tidak ada pungutan biaya lain-lain, sehingga nanti bagaimana bisa memfasilitasi Bapak Ibu sebagai anggota Provinsi Jawa Timur untuk bisa membangun sebuah branding dari pasar. Nah, mungkin dari saya coba konsultasi memandu kegiatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara kami. Itu dari teman operator mungkin dari masing atau dari Bapak Ibu ada yang mau kita diskusikan, monggo silakan bisa membuka
Izin tanya Pak Heru. Pak Heru, Monggo, bisa langsung kalau ada yang mau bertanya, silakan aja langsung wenak pol wis. Lost doll pokoknya lost doll. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Waalaikumsalam Heru, warahmatullahi wabarakatuh. saya Noval dari Kopontren Al Hidayah 2 Pasuruan. Terkait izin tanya Pak Heru mungkin agak melenceng ya karena ini apa tadi pembahasan kita itu di packaging atau kemasan. Nah, sebenarnya di kita itu sudah ada produk Pak Heru, cuman kami ini terkendala di perizinan halal. Maksud kami itu gini, kalau Yang jasa tanya mana wajahnya yang tanya ini, Mbok ya video ini ben ketok gandengin ngono lho Rek. Bagus. Iya, matus dah. Masuk takut abe atus. Mana wajah gantengnya ini biar kelihatan Pak Heru. Pak Heru sing gantengnya kayak artis Aduh, India ini kok. Ayo. mohon izin guys, ini lagi di Kediri. Ya, halo Pak Heru, Heru. Masih di Kediri. Inilah gue Dalam ganteng toh ya. siap Pak Nov. Monggo Ngapunten lanjut. Gus, ngapunten Nggih, Gus. halal ya, halal ya. Nggih. Eh, yang ingin kami tanyakan terkait perizinan, kalau halal kami sudah ada. Nah, maksud Halal kami itu sudah ada. gini, heeh, kita itu Nggih. terkendala di BPOM. Apakah Nggih. kalau bicara jasa kan kayaknya banyak ya di mana-mana ada jasa. Cuman kan kita itu ingin yang minim biaya. Kalau yang Hmm. di halal itu kan kadang ada itu toh melalui pendamping, kemudian kalau yang reguler ya melalui penyelia halal yang intinya itu alurnya itu bisa lebih murah ngoten loh. Nah, kalau Hmm. BPOM ini Oke. pripun Pak Heru? Mungkin bisa dibantu dijelaskan ngoten loh. Bepom ya. Nggih. Bepom. Gini, Nggih. Pertanyaan kedua nanti Pak Heru sekalian jawab 3 pertanyaan. Monggo. Pertanyaan kedua. Salam. Monggo, monggo Yai, Yai Saat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bangkalan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Yai Ofirin sama Pak Heru Selamat dari siang. UKM. Oh sudah siang Pak. Monggo. Guyon. Ini sangat seru sekali kayaknya Pak Heru ini. Alhamdulillah. Kita bikin lebih semangat untuk berproduksi dengan kemasan-kemasan yang lebih menarik dari petunjuk dari Diskop UKM Jawa Timur. Mudah-mudahan bisa lebih memberikan semangat kepada kami di Kopontren. Namun Pak, ini pernah saya laksanakan, bukan pernah saya laksanakan itu, saya kulaan tahu sama produsen. Kemudian saya kemas, saya jual, diecer ke kampung-kampung. Itu plastiknya plastik sederhana, kemasannya bukan kemasan sablon tapi kemasan tempel. Labelnya ditempelkan. Alhamdulillah dalam mulai jam 2 hingga jam 5 itu bisa menghabiskan 300 kemasan. Ya, alhamdulillah. Cuman sebenarnya begini, Pak. Dari label menarik, cuma akan lebih menarik tatkala kami dapat memproduksi tahu sendiri. Nah, senangnya kami bukan kami diberi uang, Pak. Tolong Kopontren kami diberi alat. Alat untuk buat tahu. Kami lebih senang apabila saya diberi alat, Pak. Siap. Nah, senang apabila diberi alat. Terus yang kedua, saya membina sebuah kelompok tani dari alumni yang sekarang
sesuai petunjuk dari Yai Ghafirin, itu dulu kambing. 2 bulan yang lalu itu di klinik Opop ini baru 20. Sekarang alhamdulillah sudah mencapai 70. Alhamdulillah. Kebutuhan kami itu adalah dari dedak atau katul, Bang. Dedak atau katul. Itu dalam 1 minggu membutuhkan dedak katul itu hingga 3 ton. 3 ton. Nah, kami pun itu memberikan kepada anggota kami yang mayoritas 90% itu adalah alumni sebagai peternaknya. Itu kami mengirim kepada alumni itu dedak atau katulnya itu yang saya ngambil tiap dari slab-slab padi di sekitar kami. Akan lebih sempurna pengembangan ini dari Kopontren bekerja sama dengan kelompok tani kami yang ada. Jika kami juga diberi alat sekali lagi, diberi alat jangan diberi uang, Pak. Diberi alat slab padi. Slab padi. Kami punya lahan di pinggir jalan raya, jalur utama Kamal Sumeneb. Itu 1.200 meter persegi, Pak. Sudah ada unit 3, 4, 5 kantor di depannya itu. Mohon kemana kami untuk bisa mendapatkan alat ini, Pak? Baik itu dengan jalan hibah. Kalau kami harus mendapatkan pinjaman uang dari bank, kemungkinan hanya terbatas di 50 juta. 50 juta. Sedangkan kami itu mungkin antara 200 juta bahan-bahan yang kami butuhkan ini. Tapi kami tidak butuh uang, Pak. Butuh alat. Sekali lagi, Pak Heru, kami butuh alat. Jika sangat berbahagia, tatkala ada sebuah truk diesel turun dengan bukan cek yang kami harapkan, Pak. Bukan cek yang kami harapkan. Atau nomor rekening. Tapi alat untuk pengembangan kami. Mohon diberikan info kepada kami, Pak Heru, dari Dinas Koperasi UKM Jawa Timur, kemana saya harus melaju untuk mendapatkan jalan yang saya harapkan ini. Terima kasih, agak melenceng, walaupun ini detak jantung dari harapan kami, Pak. Terima kasih, Gus Ghafirin, klinik Yai. Apunten. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, bukan cek tapi slab. Bukan transfer tapi alat. Jos pokoknya. Ada satu lagi yang mau berkomentar, silakan. Kalau tidak ada, barangkali itu dulu yang direspon Pak Heru. Kami persilakan. Monggo Pak Heru. Gus Ghafirin, mohon izin Pak Noval. Tadi halalnya sudah ada, Pak, tapi BPOM-nya kok terkendala. Terputus-putus Pak Heru, mboten kepireng. Iya, saya sudah jelas atau masih ya? Atau videonya mati dulu. Oke, Pak Noval. Dari tadi itu sebenarnya agak terputus-putus saat Agak waktu terputus Zoom. ya? Iya. Mohon maaf karena kami ada di Kediri ini untuk ada fasilitasi untuk ini UKM sehingga mungkin jaringannya. Apunten sangat. Jadi gini Pak Noval, untuk halal dan BPOM ini diterbitkan oleh lembaga yang berbeda, begitu ya, sehingga memang tidak bisa dipukul rata. Pak, halal tapi kok BPOM-nya sulit, begitu ya. Ini juga harus kita urai, gitu ya, karena lembaga yang menerbitkan adalah beda, gitu ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, saya mungkin belum mendapatkan informasi secara spesifik. Novel ini ribetnya atau mungkin sambil online ini bisa disampaikan. BPOM-nya terkendala ini di mananya gitu. Ataukah di pembiayaannya, maksudnya biaya untuk mendapatkan BPOM atau bahkan ada persyaratan-persyaratan yang kurang. Nah, begitu Pak Novel. Nyun sewu, mungkin bisa ya, jadi gini.
Sempat kemarin itu kan kita konsulkan ke jasa-jasa apa namanya? Jasa-jasa pengurusan lah, jasa-jasa Oh, jasa, legalitas. nggih, nggih. Ah, mereka itu kan berbeda-beda. Ya, Ada yang bilang nanti kita itu belum ya, menginjak Pak Heru, belum menginjak. Mau mau ini mau mengurus gitu loh. Cuman kita itu ingin arahan mana yang sebenarnya jauh lebih tepat. Karena dari jasa-jasa yang kita hubungi kemarin berbeda, intinya produk itu mempengaruhi harga. Mulai dari cek labnya dan padahal sebenarnya produk kita itu nggak apa nggak repot sih sebenarnya. Sederhana, ya. cuman ya bagaimana disuruh ngurus BPOM yang mau mau nggak Nah, mau harus produknya nopo Pak Nova? Produknya. untuk produknya AMDK. Air minum dalam kemasan begitu ya. 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 Sama Ya ada jadi mau launching, cuman belum belum mulai. nggih. Kemudian, nah itu jadi setiap orang jasa itu beda-beda gitu loh, beda-beda persepsi dari persyaratannya, kemudian dari harganya. Kalau halal kebetulan saya sendiri itu seorang penyelia halal Pak Heru, jadi saya tahu Nggih. tentang perjalanannya. Cuman kalau yang BPOM ini sebenarnya itu kayak gimana sih alurnya? Kita harus eh, ngurus ke siapa? Kalau misalnya nggak pakai jasa loh ya. Iya. Kalau halal kan bisa meskipun nggak pakai jasa, kayak melalui langsung ke penyelia halalnya kan gitu. Nah Iya. sebenarnya kalau yang BPOM itu gimana Pak Heru alurnya? Iya. Jadi gini, Mm-mm. Pak Noval nyuwun sewu. Memang Mm-mm. menyambung tadi saya sampaikan begitu ya. Untuk BPOM ini memang pengurusannya memang bukan dari ini ya. Maksudnya bukan bukan untuk lembaga yang sama dengan halal gitu ya. Sehingga memang Iya, saya harus ngerti, saya ngerti. ada. Ah, ah. Terus yang kedua Pak Noval, memang makanya saya tadi kejar bagaimana apa sih produknya Pak Noval. Nah, sehingga tadi ketemu Pak Noval produknya AMDK, air minum dalam kemasan. Ini mohon izin, memang Pak Noval sudah punya NIB ya Pak ya. Oh sudah, sudah. Nah, di NIB itu coba panjangan Pirsani, kalau saya tidak salah, gitu ya. Mudah-mudahan kalau saya tidak salah loh ya, AMDK itu termasuk di usaha yang beresiko tinggi, ya, tingkat resikonya tinggi, sehingga memang beberapa hal ada beberapa aspek-aspek lain yang harus dipenuhi, begitu ya, dalam rangka untuk penerbitan NIB-nya karena resiko tinggi dan ini nanti kaitannya dengan uji laboratoriumnya, gitu ya, sehingga memang nanti apa namanya agak sedikit lebih mahal untuk prosesnya itu memang benar untuk uji labnya kandungan nutrisinya bagaimana dan lain sebagainya memang itu ini terus kalau semisal Pak Noval memang minta apa namanya Pak kalau di luar sana kok harganya beda-beda dan lain sebagainya nanti monggo Pak Noval dari mana nggih dari mana asalnya Pak Ke Pontren Al Hidayah 2 Pak. Pesantren Alida 2 Malang Pasuruan. kemana Pak Pasuruan. Pasuruan Pasuruan. nggih nanti kami dari bidang produksi dan restrukturisasi usaha ada program itu BPOM sehingga nanti coba panjangan nanti bisa mengkomulir mungkin nanti lewat Mas Randy atau Mas Ajis nanti disupport sama Gus Gavirin begitu ya tentu nanti bisa bersurat ke dinas koperasi ya nah, atau nanti bisa dilihat di Instagramnya dinas koperasi Pak Nova di situ ada fasilitasi BPOM dan lain sebagainya jangan nanti registrasi di situ Ya, ya sehingga nanti bisa kita fasilitasi dan free tanpa biaya Pak Nova. Itu salah satu bentuk Alhamdulillah. kemudahan begitu ya. Siap, siap. Oke, jadi nanti lewat 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 bendera OPOP, lewat organisasi OPOP nanti mungkin wilayah Pasuruan semisal itu nanti dari yang AMDK berapa nanti coba di list sehingga nanti kita coba fasilitasi menggunakan APBD Pak. Nah ini Ya. salah satu benefitnya Pak Noval. Dengan tergabung menjadi anggota OPOP ini salah satu benefitnya mendapatkan fasilitasi ya itu tadi. Matur Sehingga nanti nuwun kalau di Gus luar sana Zafirin. ya namanya namanya calo, makelar dan lain sebagainya memang tidak ada standarisasi ya Pak Noval ya. Tapi Iya. tentu kiranya menjadi perhatian kami
untuk nanti bagaimana kita bisa berkolaborasi dengan OPOP sehingga nanti bisa gratis begitu Pak Noval. Ya. Iya. Karena Jadi kalau masalah harga selama ini ini, bisa ya, selama ini kami itu kan sifatnya maklun ya Pak ya. Cuma kita itu iya, tetap merek ke salah satu iya, pabrik saudaranya pengasuh gitulah intinya. iya, Nah, maunya setelah nanti ketika sudah mempunyai izin koperasi sendiri, mau mendirikan pabrik lah ya tergolong mikro mungkin. iya, Setidaknya kita itu biar nggak maklon ke orang gitu loh, milik sendiri iya, sehingga ya memang resikonya berat. Resikonya iya. berat karena dari segi pembiayaan dan sebagainya. Paling tidak kita itu inginnya itu mudah dalam perizinan BPOM-nya gitu. Nantinya ngonten. Ya, karena memang air itu selain daripada uji laboratorium Pak, tentu karena berisiko tinggi juga, gitu ya. Itu juga ada yang namanya wajib PCR. Jadi memang prosesnya akan sedikit lebih kompleks daripada yang lain, gitu ya. Nanti coba dengan apa namanya follow di satu dinas koperasi, gitu ya. Karena kami kemarin fasilitas ini di tanggal 6 Januari, Pak. 16 Januari dan mudah-mudahan nanti ini lagi ya ada problem lagi sehingga kita bisa memfasilitasi gitu ya bagaimana nanti gitu ya, apa namanya Yang sama Yua ya. Iwa pulangnya. Maunya di sebenarnya ngeten loh Pak Heru, sebenarnya ngeten ya, ngapunten nggih. ya, Sebenarnya kita itu juga nggak ingin merepotkan dinas tentang perizinan. Sebenarnya kayak hal-hal sendiri itu kan kami bisa ngurus sendiri kemarin. Kalau kita melalui jasa, sebentar Pak, ada tamu sebentar. Nggih. Oh, nggih. Nggih, sebentar. Ya, jadi kemarin itu kan saat waktu perizinan halal sendiri itu, eh, kalau kita mengikuti jasa mereka itu, misalkan 5 produk saja Mamin ya, itu mereka nariknya sampai hampir 10, bahkan ada yang 15. Padahal kalau ngurus sendiri itu nggak sampai, mungkin hanya kena di 2 sampai 4 jutaan kan. Ngoten. Nah, itulah yang ingin ya, kami tahu sebenarnya pripun ngoten loh untuk alur-alurnya. Kalaupun memang solusi ini kan terbaiknya kita harus ngikut ke dinas operasi ya, alhamdulillah mboten napa-napa. ya, jadi memang di pemilih ya mengeluarkan adalah badan pengawas obat dan makanan memang terpisah ya Pak ya dengan halal itu tapi memang karena produknya jangan spesifik air dalam kemasan setahu kami memang itu risikonya tinggi ya memang harus ada pendahuluan termasuk salah satunya seperti ada uh, nanti kita lihat dari RMI-nya ada tahun dan lain sebagainya ya. Memang ada beberapa produk yang memang kalau pengurus pemilu sama daripada yang lain gitu ya. Ini berikutnya Pak, kami sampaikan juga bagaimana nanti untuk BPOM ya, nanti untuk BPOM nanti karena itu seksinya terpisah dari kami di berikutnya nanti disampaikan. Begitu Pak Noval ya. Nggih, nggih, nggih. Ya, makasih Pak Ya, Heru. tapi Dofirin, matur dari nuwun. itu nanti minta didorong ya Pak Noval ya untuk nanti Ya, siap. bisa dinas koperasi tidak ada masalah. Nggih, Nggih, nggih. nggih. Terus Matur nuwun berikutnya Pak Heru. Nun Sewu Pak ya, sami-sami Noval. Nun Sewu untuk Pak Kiai Saat nggih. Nah, ya memang ya, alhamdulillah Pak saya cukup senang gitu ya dan bersyukur bagaimana anggota OPOP di Kiai Saat ini sudah apa namanya uh, sudah melakukan penjualan ya saya tahu tadi ya tahu ya, alhamdulillah dengan volume saja karena sudah habis kurang lebih 300 kemasan dan lain sebagainya. Oke, saat ya ini kembali lagi alat begitu Pak Yai. Memang adanya di dinas koperasi itu bidang kami begitu ya di bidang kami sehingga memang ini perlu nantinya juga dikawal dan dari OPI begitu ya dan didorong oleh Pak Gus Kufirin begitu ya bisa
kita berikan alat yang tadi disampaikan, alat untuk pembuatan tahu dan alat untuk selai padi. Ya, ini tentu jadi untuk kita fasilitasi. Memang nanti sifatnya hibah itu, jadi tidak wajib untuk mengembalikan. Tapi memang nanti ada surat pernyataan bahwa bagaimana tidak menjual alat tersebut, cuma itu sebenarnya. Ya, ini tapi memang harusnya by usulan, by request atau by ini ya, by surat itu Kiai Saat untuk ke kami. Di tahun 2025 ini kita sudah menyediakan beberapa alat, tapi untuk produk olahan rempah gitu ya, dan olahan kopi, sehingga mungkin nanti bisa baik maju masukkan ke dalam anggaran untuk sesuai daripada anggota OPOK untuk diberikan alat slab tahu ataupun alat untuk buat tahu. Begitu, bukan uang yang kita berikan, memang sama ini kan dalam bentuk alat. Jadi alatnya kita belikan, kita kasihkan hibah begitu ya. Tentu kita latih juga untuk operasional alat tersebut, sehingga memang satu paket gitu ya, bukan hanya alat ya. Begitu Pak Yai. Jadi tolong mungkin bisa dikawal dari OPOP Jawa Timur, dan kita usulkan di APBD Provinsi Jawa Timur. Begitu Pak Yai. Alhamdulillah. Mudah-mudahan hibah alat, kalau hibah alat ada di kami. Kalau hibah pembiayaan di Dinas Koperasi ada. Sehingga memang mohon izin dikawal untuk teman-teman OPOP Jawa Timur, tim OPOP Jawa Timur ya, untuk pengusulannya. Gitu. Nuhun Pak. Terima kasih Pak Heru atas informasinya dan mudah-mudahan kebagian. Saya kebagian. Amin. Amin. Nanti coba Masalah begini ya Pak Heru. Maaf ya Yofi. Karena gedungnya untuk pabriknya itu sudah ada dengan ukuran 13 kali 29, Mas. Halo. Nah, bukan lagi kami harus membangun itu gedungnya, tapi gedungnya sudah ada 13 kali 29 meter. Kenapa? Kami sudah siap gedungnya, tapi untuk membeli alat kami belum mampu. Kalau memang kami harus mencicil misalnya, kalau kami harus mencicil misalnya ke UKM Jawa Timur, tidak masalah. Mencicil, tapi ya tentunya jangan sampai berbuah. Kalau berbunga sudah biasa, Mas. Jangan sampai berbuah. Ya, sekarang kan Pak Yai. Jadi kami di pemerintah provinsi, kalaupun kami memberikan yang namanya hibah alat gitu ya, alat untuk produksi ya Pak Yai, itu tidak kita kenakan untuk biaya spesial apapun ya gitu ya. Jadi alhamdulillah. Tapi nanti kawal ya Pak Yai, nanti menggunakan bendera OPOP, nanti Mas Randy atau Mas Ajis nanti bisa mengkomunikasikan dari OPOP nanti hingga kami, sehingga bisa menjadikan dasar itu sebuah pengusulan untuk bisa diceritakan. Siap Pak Heru. Ini mohon dikawal sama Irin, dikawal. Terima ndaknya kami pasrah. Irin. Jadi harus WA saya, WA nanti ya. Ya, WA saya Japri ya, Japri. WA-WI-nya siap. Ya, nanti saya pandu. Kalau sudah punya tekad seperti tadi Pak Heru, berbunga itu biasa asal jangan berbuah, itu berarti pebisnis beneran itu. Iya. Kalau yang hibah saja itu belum. Kalau pebisnis terus berharap bantuan hibah, nah itu biasa.
Itu masih 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 kadang saya masih rotok ragu. Ini bener tak ini bisnisnya ini? Kok pebisnis kok beraninya cari hibah? Tapi kalau pebisnis sudah berani ngangsur, walaupun berbunga asal jangan berbuah, wah itu keren itu. Ya itu baru pebisnis beneran itu. Makanya saya akan fasilitasi nanti Yai Saat untuk bisa mendapatkan mesin-mesin, alat-alat yang dibutuhkan dengan berbagai jalan skema melalui hibah, melalui pinjaman kur, melalui apalagi nanti kerjasama dan seterusnya. Yang pasti kalau memang Pak Yai Saat, Pak Heru bisa meyakinkan kita semua bahwa usahanya itu prospektusnya bagus, ya usahanya itu bonafit, ya. Kalau bahasa sekolahnya itu visible, artinya kalau dijalankan pasti dapat keuntungan, maka saya sebagai Sekjen OPOP akan senang sekali mendampingi gitu, ya. Apalagi tadi cerita kambingnya dari berapa tadi? 20 menjadi berapa? 7, dari 20 menjadi 70. Masya Allah, ini kan berapa lama itu? Dalam Dalam berapa berapa dari berapa bulan? bantuan 3 bulan. Masya Allah. Ya, itu. Jadi, monggo kita lanjut eh, komunikasinya ya saat untuk bisa mengembangkan yang tahunya tadi ya. Nanti saya senang sekali itu kalau ini sampai saya tulis asik yai berbunga itu biasa asal tidak berbuah. Oke, monggo lanjut. Ini ada yang bertanya Siap. beberapa di kolom chatting Pak Heru. Silakan mau dibaca mungkin silakan. Masih di mute Pak Heru. Untuk nanti mungkin Bu Eka bisa nyalakan videonya. Assalamualaikum. Cecing ya. Aku mau bicara lucu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Heru. Oke, waalaikumsalam. Monggo. Nggih, Pak Heru. Ini saya Bu Eka dari PP Azidan. Suaranya enggak kedengeran nih Pak Heru. Suaranya putus nih Pak. Suaranya Bu Eka jelas. Monggo silakan. Oke, ini saya tuh bingungnya di nilai gizinya. Ini kan saya kemarin kan juga ikut peserta uji kompetensi. Jadi itu saya tuh punya inisiatif. Di mana? Di mana? Di Surabaya kemarin. Oh ya. Oke. Itu jadi pas mau Lebaran itu kan saya produknya itu bakso sama mie ayam itu Pak Heru. Iya. Nggih, niku saya halal sudah ada, BPOM juga sudah sampun, tapi niku gabung sama bidangku gitu. Iya. Probolinggo nggak ya Bu Eka ya? Nggih, Probolinggo, saya mantunya Nyai. Bu Nyai Retno nggih, Nggih. Kemarin ketemu ya. Nggih, monggo. Nggih. Bidangku gimana? Saya bingungnya di nilai gizinya itu, Pak Heru. Ya. Itu bagaimana ya Pak Heru? Ya, jadi nanti nilai gizi ini itu dikeluarkan oleh lembaga yang mempunyai wewenang. Salah satunya kalau di pemerintahan di Provinsi Jawa Timur itu yang mengeluarkan adalah Dinas Kesehatan. Dalam hal ini yang menangani adalah UPT Labkesda Jawa Timur. Ya, nanti bisa di-searching UPT Labkesda Jawa Timur begitu ya. Kemarin kami coba, jangan coba add Instagramnya juga di Labkesda Jawa Timur itu ada beberapa ini ya program-program tentu untuk biayanya ada diskon dan lain sebagainya. Tapi kemarin pengalaman saya kemarin di Pasuruan kita melakukan uji kandungan nilai gizi untuk produk ini sambal
sambal ini loh, sambal cumi ya, sambal cumi di Pasuruan, Kota Pasuruan itu kita arahkan ke Labkesda Provinsi Jawa Timur, itu dia masih dikenakan sekitar kurang lebih 50-an ya. Itu memang resmi ditransfer ke negara. Jadi bukan ini katanya ini katanya itu enggak. Ini adalah sebuah bentuk penerimaan negara bukan pajak. Itu PNBP-nya segitu, sekitar segitu. Dan nanti tinggal kita membawa berapa sampel kan begitu yang mau diuji nilai gizinya. Begitu ya Bu Eka. Memang Berapa berbiaya. Pak Heru tadi Pak Heru? Pak Heru berapa 350. tadi? 350 nyuwun sewu. Enggak, kemarin punyanya Gedangku enggak juga Pak Heru. Tuh, 350.000 ya Pak? 50. Nggih, leres. Oh, Di 350. ya, di dekat Itu RSAL itu Pak, ada Labkesda. semua skala ya? Semua skala nggih. Semua skala dalam artian gini. Itu Atau nanti mungkin mikro, menengah, besar? dilihatnya enggak, ngelihatnya adalah per sampel, Pak. Per Oh, sampel. Per sampel itu satu produk, panjenengan kalau sekitar 350 itu yang diuji adalah kadar air, kadar protein, kadar lemak, kadar karbohidrat, begitu Pak. Tapi kalau panjenengan mau nambah lagi, misal yang diukur kadar lemaknya yang spesifik, kadar proteinnya spesifik, dan lain sebagainya, itu sifatnya add-on Pak, tambahan. Itu ada tarifnya di Provinsi Jawa Timur melalui Perda nomor 8 tahun 2023, gitu ya. Jadi ini resmi, pungutan resmi untuk penerimaan negara bukan pajak, gitu ya. Jadi monggo nanti disesuaikan, kira-kira semisal nilai gizinya hanya cukup mengecek secara total gitu loh, hanya protein, lemak, karbohidrat, air misalnya, itu PNBP-nya sekitar 350.000 sampai 375 gitu ya. Nama Itu lembaganya apa tadi Pak? Labkesda, UPT, Esda. UPT Laboratorium Kesehatan Daerah Jawa Timur gitu ya. Panjenengan bisa searching di Instagramnya itu ada Labkesda Jatim, Instagramnya ya, tanpa ada spasi. Tempatnya di Jalan Benur Berisi nomor 126 gitu ya. Nanti bisa diusahakan. Begitu. Bu Eka, gimana, ada lagi kira-kira? Kalian itu Pak, alatnya niku. Oh iya, Bu Eka nyuwun ewu. Kita di bidang produksi punya fasilitasi uji lab gratis ya. Ini sama dengan Noval ya. Minta tolong di add Instagramnya Dinas Koperasi. Gitu ya. Di add terus dilihat, itu biasanya ada kita posting di situ. Makanya kuotanya memang kita juga sih karena terbatas juga gitu. Kalau misal Bu Eka mau melakukan pengurusan secara individual boleh, tapi itu tadi ada berbiaya sekitar 350 sampai 375 kayak gitu. Begitu. Nggih, untuk alatnya niku juga Pak. Sekarang kan masih manual untuk cetak pentolnya itu. Ya. Itu bagi Ya, kami di bidang produksi juga untuk fasilitasi pembuatan bakso. Ini juga pembuatan bakso. Saya di Kediri ini pembuatan bakso. Pembuatan kok bakso. Iya, memang ada alatnya Bu, dan itu mungkin saya mohon dengan hormat dari Opop Jawa Timur ya, melalui Opop Jawa Timur untuk pengajuan ke kami begitu ya, pengajuan ke Dinas Koperasi untuk dapat difasilitasi. Ya memang ada alatnya Bu untuk pentol gitu ya, udah pakai mesin dari luar, nanti ukurannya berapa itu ada ini ya alatnya. Dan begitu. Saya punya slab pentolnya tidak dipakai, Pak Heru. Punya selebutan nggak dipakai, seksi 16 kilo, 12 kilo itu tidak dipakai. Bahkan ke Azidan ya, Probolinggo. Mau yang Probolinggo mau yang Surabaya, buat apa saya? Kalau tidak berkembang, tutup, ganti usaha lain. Kalau mau bisa ke saya, siap. Bapak. Bu, kami dari proses pertemuan klinik ini luar biasa. Ini sebuah fasilitasi, tentu nanti harus ada tindak lanjut di Gus, mohon izin Gus Kofirin dan teman-teman Bapak Ibu pengurus Opop, sehingga nanti bisa coba kita anggarkan gitu. Monggo, ada yang masih ini, kita bisa diskusi.
Nggih, monggo Bu Eka, nggih. Monggo Bu Eka, Oke. salam buat Bu Retno, Punyai. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, monggo Bu Aina, Bu. Oke, matur nuwun Pak Heru. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar. Terima kasih waktu ini pun. Begini Pak Heru, di tempat kami itu kami ada beberapa produk yang sudah berjalan, tapi kapasitasnya masih belum besar. Lah karena ini operasi kami sudah turun, badan hukumnya, kami berencana untuk lebih grow up begitu Pak Heru. Produk kami itu antara lain produk jamaah kami adalah ada rendang, kemudian pastel, dan juga olahan kopi dari kopi rempah begitu Pak Heru. Nah, yang kami harapkan pada saat ini adalah kami membutuhkan untuk fasilitasi pengembangan produknya Pak Heru. Karena untuk kapasitas besar kan tentunya butuh kami difasilitasi untuk bagaimana kami bisa lebih grow up lagi. Karena ini mencakup banyak pelibatan untuk masyarakat di sekitar pesantren kami. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua Pak Heru, selain 3 produk itu, kami juga mengembangkan urban farming begitu. Jadi tanaman-tanaman yang bisa kami tanam di perkotaan. Karena pesantren kami di perkotaan Pak Heru, di Surabaya. Jadi kenapa kini kami kembangkan permintaan banyak Pak Heru untuk sayur-sayuran yang sifatnya sehat begitu. Nggih. Tidak ada ya begitu. Mungkin kami butuh difasilitasi untuk supaya kami bisa lebih grow up berkaitan dengan beberapa produk kami yang akan kami hire ini Pak Heru. Mungkin itu Pak Heru yang bisa kami Yang dibutuhkan alat apa nggih? Mungkin lebih spesifik supaya nanti bisa kita laporkan ke pimpinan. Ngaten. itu untuk pengembangan Yang olahan kopi tadi napa Bu? Olahan kopi rempah untuk tadi yang dibutuhkan apa? daging rendang mungkin kami butuh alat Daging untuk rendang. bisa memproduksi banyak begitu Pak. Dan Oh, juga nggih, untuk pastelnya ini. Mungkin itu yang packagingnya ya, mungkin ya, packaging untuk Iya. rendangnya Iya. termasuk pastel nggih. Iya, pastel Iya. dan juga tanaman-tanaman. Terus yang kopi kira-kira punya gambaran nggak apa kira-kira biar saya sampaikan juga. Kalau kopi untuk itu Pak, memasaknya atau mengolah kopinya di awal itu. Jadi Yang selama ini biasanya kan masih sementara ini kami masih manual menggunakan masih alat manual ya. iya manual gitu. Jadi untuk efisiensi dan produktivitas Iya. untuk produksi lebih banyak lagi. Kalau urban farmingnya kira-kira apa ininya? Sementara ini kami masih membeli Pak Heru untuk bibit-bibitnya itu. Oh, iya. Ya bibit-bibitnya itu kami membeli dan kalau misalkan nanti kami difasilitasi untuk bibit-bibit itu akan meningkatkan produksi insya Allah begitu. Begitu Pak, mungkin yang bisa kami sampaikan sementara ini. Tadi dari koperasi mana atau pondok pesantren mana Bu? Oh, kami dari Pondok Pesantren Miftahul Ula 2 Surabaya, dari Koperasi Al Ihsan Miftahul Ula. Akhirnya kemarin yang kami konsultasikan jenengan itu langsung waktu di acara OPOP di Surabaya itu Pak Heru. Ya Allah, nggih siapa jenengan? Yang jenengan tanya Semolowaru itu loh Pak Heru. Oh, ngaten, siap. Nggih. Kalau soalnya fotonya jenengan ten Zoom radio anu, dadi mboten saged ningali ngapunten. Oh, Nggih. Ya, mekaten Pak Heru, matur nuwun Siap. sangat kurang Nggih, lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ainina nggih, kemarin ketemu di OPOP rakor OPOP nggih. Jadi memang ini Gus nyuwun sewu Pak Gus Kofirin gitu. Assalamualaikum. Banyak yang minta difasilitasi Gus. Dari Kopontren Miftahul Jannah. Pak Heru. Nggih. Miftahul Jannah. Monggo Bapak. Nggih. Halo, Assalamualaikum. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Dari Kopontren Miftahul Jannah, Bapak. Nggih, monggo ya, Ustaz. Ada yang mau disampaikan. Pertama terkait apa yang disampaikan oleh Bapak Heru tadi terkait dengan kemasan atau merek. Kami sudah punya kemasan tapi belum bermerek, Pak. Mohon petunjuk untuk proses mendapatkan status merek yang bisa berbadan hukum. Kemudian yang kedua, sudah sampaikan dengan teman tadi tentang produk mendapatkan izin BPOM. Ya, kami sangat terima kasih kalau untuk mendapatkan BPOM ini nanti bisa dibantu oleh dari OPOP Jawa Timur. Dan khusus dengan ke Gus Sekjen, kemarin pada waktu pertemuan yang sebelumnya, insya Allah pertemuan kedua, bahwa kami ini ada juga produk untuk produk pakan ternak ayam. Itu kemarin mau rencana mengadakan sosialisasi kepada teman-teman yang memang punya produk ternak untuk budidaya cacing. Barangkali ini bisa ditindaklanjuti Bapak Sekjen, Pak Gus Sobirin. Itu mungkin yang bisa kami tanya. Oh ya, yang terakhir Bapak, kami juga di Kopontren kami, Miftahul Jannah itu ada lahan kopi, kemarin sudah kami sampaikan juga, yang kami butuhkan untuk program selanjutnya itu proses untuk haler. Kami butuh alat haler, Bapak, haler basah. Karena kelanjutannya untuk produksi kopi sehingga menjadi green bean-nya nanti kami jual. Oke, terima kasih Bapak atas bantuannya dan informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi untuk tadi yang pertama dari Ponpes Miftahul ya nomor 2 Surabaya, yang memang ada beberapa request ya untuk fasilitasi alat ya, baik rendang, olahan pastel, olahan kopi dan converting. Coba ini nanti kami sampaikan ke pimpinan. Tentu berikutnya adalah bagaimana dari OPOP mungkin nanti bisa memfasilitasi anggota mendata begitu, Nuwun Sewu, Gus Kirin dan tim nanti supaya nanti bisa coba kita masukkan di dalam fasilitasi untuk alat. Terus termasuk merek gitu ya. Termasuk merek ini biayanya kalau resminya lewat negara ya 500.000 Pak kurang lebih. Nah, itu nanti syaratnya ya sebenarnya enggak begitu banyak gitu ya. Ya pertama-tama ya NIB-nya begitu, terus nanti dapat surat rekomendasi juga dari dinas begitu ya. Termasuk nanti usahanya minimal jalan 1 tahun, terus di dalamnya sudah ada merek, desain dan lain sebagainya begitu ya. Dan itu juga tolong, ada beberapa kelemahan kemarin jika merek itu coba dilakukan pengurusan, mungkin untuk desain awalnya boleh menggunakan Canva, tapi pada saat kita submit di Kemenkumham nanti bisa didesain tidak menggunakan Canva, sehingga nanti itu harus cermat dan teliti, sehingga memang nanti ada ujinya juga pada saat kita mendaftar di Kementerian Hukum dan HAM, itu tidak langsung serta-merta langsung berhasil begitu ya. Nanti ada waktu ini nanti digunakan untuk mengecek apakah ada kesamaan merek, logo dan lain sebagainya di produk-produk lain ya di seluruh Indonesia, sehingga memang prosesnya akan sedikit lebih lama dalam rangka penerbitan sertifikat mereknya begitu ya. Ini monggo nanti kalau memang difasilitasi, kami di Dinas Koperasi Provinsi Jawa Timur juga punya fasilitasi merek begitu ya. Untuk periode pertama kemarin kita buka di bulan Januari gitu ya. Mungkin saat ini juga kuotanya produk ya kuotanya tahun sudah habis, jadi mudah-mudahan bisa kita upload lagi untuk anggota OPOP ya bisa menikmati fasilitas ini begitu ya. Mungkin begitu Pak Yai, nyuwun sewu ya. Pak, atur nuwun sangat Bapak
untuk BPOM ya. BPOM juga monggo nanti. Terus untuk budidaya cacing ini coba nanti kita sampaikan. Itu nanti diolah menjadi apa, Pak? Jadi pakan ayam, Pak. Mohon petunjuk, Ustaz. Kemudian Ayam, kami ya? pernah yang sudah jalan itu punyanya kayak Amin, Bapak. Domba. Oh, iya. Ya, Amin kemarin Ini ayam, ya. nyampaikan kepada Gus Gofirin untuk ada semacam pelatihan atau bagaimana untuk budidaya cacing itu sehingga lebih meminimalisir biaya produksi. Nah, ini alhamdulillah Gus Amin sudah bergabung dengan kita, Yai, untuk merealisasikan rencana yang sudah kita rancang kemarin bersama-sama untuk belajar budidaya cacing untuk pakan ternak. Monggo, Gus Amin. Undi Gus Amin iki. Assalamualaikum. Gus sing ganteng di. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Gus. Itu Gus Kangen 2G, nih. anu 3G, Sehat. 3G. Gus ganteng gondrong ya ini. Kengenjang Ngintip, Pak, ini Kiai. keren. Ya. Ya Kiai. Alhamdulillah. Semoga senantiasa sehat. Ya, Amin, amin. untuk cacing memang kalau di kami memang dari awal saya itu kan budidaya beberapa kali punya ayam pernah, bebek pernah, kemudian ikan pernah. Memang salah satu kendala di budaya peternakan itu ketergantungan kita pada pakan. Contoh di lele saat ini harga pakan saja sudah mencapai 420. Harganya tetap begitu, sehingga harus punya inovasi lah. Beberapa waktu yang lalu saya ketemu kawan sebenarnya di Banyumas mengembangkan cacing untuk pakan belut. Terus dia kasih saya, Gus belajar Jawa Timur di Malang. Akhirnya saya belajar ke sana sama Pak Adam. Dia besar sekali sudah. Karena di Malang itu, Malang, Blitar kirimnya ke beliau. Saya mengambil kemitraan ke beliau. Saya sudah memulai dan alhamdulillah bagus, enak terus karena bisa menjadi tempat pembuangan limbah di pesantren. Contohnya sisa nasi, sayur-sayuran langsung jadi makanan cacing. Kotoran sapi ini langsung. Beda dengan maggot, lebih sulit. Saya dulu pernah maggot. Nah, saya kira cacing menjadi solusi karena proteinnya juga bagus, tidak kalah dengan maggot 60-70. Nah, ini nanti untuk pakan ternak sangat bagus. Jadi saya kemarin maka usul bagaimana melakukan pelatihan itu untuk menopang ketahanan pangan di pesantren, kemandirian pangan di pesantren. Nah, kalau kawan-kawan mau, kalau saya kan baru memulai punya tempat, ini baru mengembangkan. Ini baru mengembangkan supaya sekalian lihat di Malang, nanti saya dampingi ke Pak Adam sana. Dia sampai membuat rumah makan, nanti limbahnya langsung diletakkan di tempat media cacingnya. Gitu ya. Tadi monggo, nanti saya senang dengan kawan-kawan bersama-sama kita ke Malang. Nanti saya ketemukan, saya dampingi. Barangkali difasilitasi Gus untuk sekalian pelatihan dalam beberapa teman-teman yang berbeda. Sebenarnya kalau pelatihan nggak lama, Kiai. Saya dari sana langsung praktek beres selesai. Karena nggak sulit dengan pelatihannya. Melihat saja begitu. Langsung nanti kita ke sana, cari langsung kita praktekkan selesai. Di nanti Malang. Bibit, di Malang, di Sukun, Kiai. Oh, bibitnya langsung beli di situ, Bos? Iya, bisa beli di situ. Iya. Ya, monggo Pak Gobirin, nanti kita bisa langsung ketemu di Malang, kapan dijadwalkan nanti saya meluncur. Mungkin sekalian halal bihalal anggota OPOP. Ya, siap ya. Siap. Cacing itu bisa untuk kosmetik juga ya? Oh ya, memang Nanti arahnya ke sana. Selain kosmetik, juga untuk obat. Tapi memang kemarin Pak Adam ini kerjasama dengan BRIN untuk dibuat pakan. Supaya bibit cacingnya beda memang, Gus. Bagaimana, Jay? Bibit cacingnya itu memang spesial. Ya sebenarnya sama saja ya, tapi kan kalau kita cari sendiri kan enggak. Kalau ya, sana sulit, kan sudah banyak gitu kan enak. Kita butuh 1 kintal, 2 kintal kan ada. Oh. Dengan saya ini kalau 1 media Kiai, 1 meter kali 20, ini 40 kilo. Pada bulan ke-4, ini kita setiap bulan dapat
1 kintal. Kintal ya. Per bulan 1 Iya, kintal. iya. Nanti yang besar-besar itu kalau kontrak dibeli 20.000, jadi dapat 2 juta. Dapat 2 juta. Iya. Saya Iya. berpikir selain dijual ke sana, saya ingin mengembangkan juga untuk pakan. Ini lagi mau memulai Prospek ya, prospek. bebek, ayam petelur, jadi nanti nanam jagung, nanti jagung sama itu di mix. Nah, itu artinya ada kemandirian di pakan. Kalau nggak gitu kita ya kalah dengan pabrik. Nah, nanti proses untuk jadi apa namanya itu pakan itu kan jadi dikeringkan bisa gitu. Bisa dikeringkan agak kering bisa ya. Jadi mudah mengeringkannya kan mudah kalau cacing kan ya, pakai ayam langsung pun juga mau. Tapi kan enak kering supaya nanti dimix dengan jagung ya. Nanti jagung 70% jagung sama tongkolnya itu kita seleb pakai, kalau saya biasanya punya seleb besar kan, langsung lembut, nanti 30% cacing sudah bagus kata ini. Berarti perlu alat ada, lebih praktis seratnya alat ada, itu. proteinnya ada. Begitu. Matur suwun Kiai, matur suwun. Siap-siap, monggo Pak Sek, Bosek, nanti kapan diagendakan kita bersama-sama. Saya nanti Alhamdulillah, siap kami Kiai. Alhamdulillah sudah langsung connect dan langsung direncanakan ke Malang bersama-sama sekalian halal bihalal. Alhamdulillah. Nah, yuk langsung aja Siap, nanti Gus, siap, Gus, kita siap. nggih ya teng grup apa tahun pinten panjenengan? Tahun Wonten ya? 2019 ya, masih awal. Masya Allah, nggih. Itu ya ada Gus Amin juga di grup itu. Asabikul awalun. Asabikul, iya. Asabikul awalun. Asabikul awalun. Luar biasa ini, harus paling sukses itu kalau sudah asabikul itu. Oke, terima kasih semuanya, Masya Allah. Ini kalau dilanjutkan bisa sampai subuh ini, Pak Heru. Karena ya memang klinik OPOP Jawa Timur itu dibutuhkan dan menyenangkan. Saya kira bisa closing statement Pak Heru untuk bisa menyimpulkan apa yang kita diskusikan. Matur nuwun semuanya, mudah-mudahan sehat selalu, lancar usahanya, barokah. Monggo Pak Heru, monggo Pak Heru. Amin. Macam. Gus Amin. Kalau karena kita bersyukur bahwasanya adanya ekosistem pesantren ini bisa berlanjutannya bisa kita jaga, tentu salah satunya mendorong modernisasi koperasi maupun modernisasi usahanya, UMKM atau produk-produk hasil binaan anak muda Timur bisa berkembang baik terus mau nilai jual yang terus manfaat untuk sekitar gitu Gus. Jadi jangan lelah untuk berinovasi, jangan lelah untuk belajar, jangan lelah untuk menerima pengetahuan dari orang lain. Ya harapannya adalah bagaimana nanti ekosistem pondok pesantren di Jawa Timur ini bisa membawa lebih ke depannya. Mungkin bagus, Yun Sewu. Terima kasih Pak Heru, Masya Allah. Ini ada di penghujung diskusi kita yang menulis di kolom chat, kayaknya ada yang kepingin mengimplementasikan Samsat OPOP. Next kita bahas itu, sekarang kita akhiri dulu. Kelihatannya perutnya sudah mulai berbunyi, pertanda sholat duhur sudah dimulai. Terima kasih semuanya. Kita jumpa lagi insya Allah Selasa depan di Klinik OPOP Jawa Timur bersama-sama dengan OPOP Pesantren Berdaya Masyarakat Sejahtera. Terima kasih semuanya. Wa akhiran wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kasih. Dan lipat Gus. Sami-sami matur nuwun.